Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Pekat Persekutuan Kaum Lanjut Usia di hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kami mohon dipersilakan berdiri Bapak Ibu untuk kita sama-sama menyanyikan Mars Pekat PKLU. Bapak Ibu tetap berdiri. Mari kita masuk dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Mari meneduhkan hati dalam saat teduh. Mari menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 169.
Mari berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan bersekutu dengan Engkau bersama-sama dengan seluruh kaum lanjut usia di jemaat ini. Kami menyatukan hati, menaikkan doa, menyanyi dan puji-pujian yang diungkapkan serta syukur, dan akan kami menerima berkat dari Engkau. Hadirlah ya Tuhan Allah, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Yesus, Kepala Gereja kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita mengkidungkan Kidung Jemaat 49 bait yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih, mari membuka Alkitab. Dari Alkitab Perjanjian Lama kita membuka kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat 20 hingga ayat 30. Biarkanlah Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, diamkanlah semua suara dalam hati dan pikiran kami pada malam hari ini, kecuali suara Tuhan yang kami dengar. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami sudah bermohon di dalam nama Yesus, firman kehidupan kami. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 20 ayat 20 hingga ayat 30 yang menyatakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak,
harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allah-Nya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, serta memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Persilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hidup ini tidak terlepas dari tantangan. Siapa sih yang tidak membutuhkan tuntunan atau topangan atau ajaran dan didikan? Siapa sih yang tidak membutuhkan kekuatan di antara kita? Pasti semua membutuhkan topangan, bimbingan, kekuatan yang prima. Dan bahkan mungkin setiap hari Bapak Ibu tetap memohon kepada Tuhan diberi kesehatan yang prima. Mengapa demikian Bapak Ibu? Kita kok hidup ini tidak terlepas dari tantangan kehidupan. Dan kita tidak dapat menghindar dari tantangan itu, baik tantangan yang datang dari dalam diri kita sendiri maupun yang datang dari depan kita atau di luar kita, di sekitar kita. Kita semua menghadapi itu. Kenapa? Karena oleh kasih Allah kita telah percaya kepada kuasa dan rancangan kehendak Tuhan yang mendatangkan sukacita, kebahagiaan, bahkan keselamatan bagi kita. Kita sudah terlanjur percaya Allah kita, Allah yang setia, Allah yang penuh kuasa. Dia tetap merancangkan kebaikan bagi kita insan ciptaan. Kebaikan, rancangan-rancangan itu Bapak Ibu, tentunya rancangan-rancangan Allah yang mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan keselamatan bagi kita. Namun kembali lagi ke kacamata manusiawinya, ya, terkadang kita mengeluh, bahkan mungkin sudah sering mengeluh. Datang lagi ini, datang lagi ini, ada lagi masalah lain. Ya. Terkadang kita mengeluh, masih bisa katakan mungkin saja sering kita mengeluh. Setiap hari ada keluhan tanpa kita sadari. Kalau dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih, kepada siapa kita mohon pertolongan, mohon bimbingan,
mohon tuntunan. Apakah kita masih berjalan dengan kemampuan kita sendiri? Nah, bacaan kita hari ini intinya mau menghantar kita melihat bahwa kita butuh topangan, kita butuh bimbingan, kita butuh ajaran yang benar. Yosafat anak Asa termasuk raja-raja yang takut akan Tuhan. Jadi salah satu raja di antara beberapa raja yang takut akan Tuhan, Yosafat. Ia takut akan Tuhan, sudah dinikmatinya sejak hidup bersama dengan orang tuanya, dibesarkan oleh orang tuanya. Sikap hormat kepada Tuhan dari bangsa Yehuda ternyata dalam pimpinan Yosafat, sikap hormat tadi dari bangsa Israel dinodai dengan sikap ibadah dan menyembah pada para dewa Kanaan di bukit pengorbanan, dan di sana juga terjadi peristiwa persundalan yang tidak ada taraknya. Nah, sikap taat setia kepada Tuhannya dinodai, ini tantangan dari dalam. Sikap menyembah Allah lain, para dewa. Betul, ini yang digambarkan dalam bacaan atau kitab 2 Tawarikh. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, Yosafat dan ayahnya yang takut akan Tuhan berusaha membasmi sikap tersebut tadi. Yosafat sendirilah yang berjalan mengelilingi negeri untuk menasihatkan rakyat berbakti hanya kepada Allah. Di sisi lain Bapak Ibu, ada bangsa Moab dan Amon mencoba menyerang Yehuda. Mereka dibantu oleh beberapa suku Edom dengan harapan melepaskan diri dari penjajahan Yehuda. Itu ada di pasal 20 ayat 3 dan 4. Yosafat merasa tidak mampu menghadapi serangan itu Bapak Ibu, lalu ia mencari bantuan Allah di ayat 20 dan 21. Dikumpulkannya rakyat Yehuda di pelataran bait suci, lalu memohon doa kepada Tuhan. Dan di sana Tuhan menyatakan diri. Turunlah roh Allah kepada seorang Lewi yang bernama Jahaziel untuk menyampaikan campur tangan Tuhan, dan itu terbukti. Di sana dikatakan rakyat Yehuda tidak usah berperang. Tuhan yang akan berperang untuk mereka. Nanti mereka tinggal menjarah harta benda musuh. Itu yang disampaikan lewat Jahaziel. Jahaziel itu namanya seorang Lewi yang dipenuhi dengan roh Allah, menyampaikan Tuhan turun tangan membantu umat Israel berperang melawan Amon dan Moab. Yosafat melakukan itu Bapak Ibu, dilaksanakan, dia melakukan tindakan membasmi semua sikap yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, karena ia percaya bahwa hanya Allah yang akan melawan semua musuh. Hanya Allah yang bisa membasmi semua musuh yang ada di sekitar bangsa Israel. Sedikit kisah yang dialami oleh Yosafat, anak Asa. Dan di bacaan kita di malam hari ini, Bapak Ibu, apa yang mau kita pelajari? Apa yang mau kita pelajari?
Yang mau kita pelajari dari pengalaman Yosafat adalah yang pertama, semua yang sudah, sedang, dan akan terjadi dalam hidup ini seharusnya terjadi atas kehendak Allah. Yang kedua, berkat Tuhan akan tercurah atas kita ketika semua yang kita lakukan sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, untuk mengetahui bahwa kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah, kita harus memiliki relasi dengan Allah secara terus-menerus. Paling tidak dalam satu hari kita memiliki relasi dengan Allah melalui doa, yaitu pagi, menjelang sore, dan malam hari. Minimal mungkin kalau lewat doa relasinya. Yang berikutnya dikatakan bahwa aktivitas rohani yang kita lakukan dengan tulus akan mengasah kepekaan kita untuk mengerti kehendak Allah. Bukan berarti aktivitas di lain yang berbau rohani ya, tidak bisa kita mengambil contoh. Tapi jika aktivitas yang pun tidak berbau rohani dapat berjalan dengan lancar karena sudah dilandaskan dengan doa di dalamnya, mohon Tuhan campur tangan di dalam menyelesaikan setiap aktivitas kita. Di sana dikatakan, Bapak Ibu, puji-pujian dan doa adalah ungkapan sikap hormat kepada Allah. Di samping kita mendengarkan firman, lalu terlibat dalam kegiatan gerejawi lainnya. Sikap doa dan melantunkan puji-pujian menjadi prioritas dalam kehidupan nyata yang dialami oleh Yosafat. Karena Yosafat merasakan, menikmati, percaya sungguh bahwa di atas puji-pujian dengan doa orang benar akan besar kuasanya. Sehingga pada saat mereka berperang melawan musuh, para biduan melantunkan puji-pujian itu ditempatkan di depan bangsa Israel yang akan berperang melawan musuh. Jadi sepanjang perjalanan itu puji-pujian diungkapkan ya di dalam ayat 21 dari pasal 20. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, masih perlukah kita melantunkan puji-pujian? Sangat berharap kalau kita belajar dengan sikap Yosafat, di rumah pun sebagai orang tua tetap melantunkan puji-pujian rohani sambil melakukan aktivitas yang di rumah, bisa saja diiringi dengan puji-pujian yang keluar dari hati yang tulus. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan ketulusan, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya untuk mengasah kepekaan kita, memiliki mengerti kehendak Allah. Jadi segala sesuatu walaupun lewat talenta kita dan orang tua lewat pengalaman-pengalaman yang harus diwujud nyatakan, diperlihatkan kepada anak-anak dan seterusnya, salah satu sikap yang memang perlu ditonjolkan juga adalah melantunkan puji-pujian, dan isi puji-pujian itu di dalamnya ada firman Allah yang disampaikan. Kehidupan ini penuh dengan tantangan, Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu sudah merasakan jatuh bangunnya hidup ini, dan bagaimanapun banyaknya tantangan yang dihadapi, yang pasti
Saya percaya Bapak Ibu sudah menapakinya melalui tantangan itu. Karena siapa? Karena Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari bergantunglah sepenuhnya pada kuasa dan kehendak Tuhan, supaya segala sesuatu itu yang kita lalui dapat dilalui dengan benar-benar dan dapat dinikmati kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam doa berserah padanya. Ketika kita berserah, tetap kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Jangan kerjaannya suka ngerumpi. Opa oma nggak mungkin lah ngerumpi. Ya. Jadi ketika kita berdoa, berserah penuh padanya. Dan ketika berserah, kita tetap kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, baik di rumah maupun dalam pelayanan, sambil tetap percaya bahwa Allah akan bekerja bagi kita dengan caranya sendiri dan senantiasa memberi keberhasilan dalam apa yang kita lakukan. Bagaimana Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu sudah melewati masa-masa sulit dan saat ini mengalami sukacita, kebahagiaan, percayalah perjalanan itu Tuhan ada bersama Bapak Ibu. Dan bahkan sampai seterusnya, Tuhan tetap ada dengan kita semua. Persoalannya, apakah kita mengenal Tuhan lewat sikap hidup kita dan tutur sapa kita setiap hari? Itu persoalannya. Apakah kita mengenal betul Tuhan? Jikalau benar kita mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, Kepala Gereja kita, nyatakanlah itu dalam tutur sapa dan perbuatan setiap hari. Kalahkanlah semua bisikan-bisikan iblis yang dapat menghancurkan keluarga dan masa depan anak-anak. Singkirkanlah itu dalam kuasa dan kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas sapaan kebenaran firman-Mu yang menggugah seluruh keberadaan kami untuk tetap percaya dan menggantungkan seluruh pengharapan hidup kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Para kaum lanjut usia menyadari akan sungguh betapa pentingnya persekutuan yang bersekutu dengan Engkau ya Tuhan Allah, sehingga ibadah di malam hari ini boleh berlangsung karena Tuhan menghendaki itu terjadi dalam hidup persekutuan kaum lanjut usia di jemaat ini khususnya. Bapa Maha Baik, tetaplah bersama kami semua yang ambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini.
Jangan tinggalkan kami sendirian ya Tuhan, tetaplah bersama kami, berjalan bersama kami. Dan biarlah apa yang akan kami lakukan benar-benar seturut dengan kehendak Bapa. Kami bersatu hati mendoakan pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, tetaplah bersama dengan pemerintah yang Engkau tetapkan untuk menjadi pemimpin negara ini. Jangan tinggalkan mereka sendirian, bersamalah dengan mereka, hikmat-Mu, pengertian-Mu, pengetahuan-Mu. Sungguh sangat kami harapkan untuk mereka mengimaninya, supaya dapat memampukan mereka memimpin bangsa ini, rakyat ini dengan benar. Berkatilah pemerintah di lingkungan kami masing-masing. RT RW kami percaya Engkau juga menetapkan mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, khususnya Jemaat Immanuel Bekasi. Tuhan Yesus, terima kasih. Persekutuan lanjut usia adalah bagian dari penata layanan yang terjadi di tempat ini. Kami percaya sebagaimana Tuhan sudah menuntun kami hari kemarin, tibakan di hari ini, kami percaya Tuhan juga akan menuntun gereja ini melangkah memasuki pekan yang baru. Ada banyak tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan di pekan yang baru Tuhan. Biarlah Engkau tetap menyertai kami. Baik Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Diana Lumban Galkalangit dengan keluarga, pun Pendeta Jemaat, Pendeta Marlis Destoni Hina dengan keluarga, Penatua Diaken, pengurus ke-6 Pelkat, pelayan PA dan PT, tim streaming, kelompok Satgas yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi penopang dalam suasana pertemuan di ruangan ini. Tuhan, kami sungguh membutuhkan kekuatan, kami sungguh membutuhkan bimbingan yang benar, kami sungguh membutuhkan pengetahuan yang benar tentang seluruh sarana dan prasarana yang Tuhan siapkan bagi kami di jemaat ini. Tolong kami Tuhan Yesus. Kami menyatukan hati kami juga mendoakan janda, duda, yatim, piatu, orang tua lanjut usia yang dirawat di panti-panti jompo, maupun yang ada di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih anak cucu, menantu, boleh berdampingan dengan mereka. Hikmat Tuhan ada pada seluruh keturunan. Dan biarlah dalam masa-masa usia lanjut, mereka tetap mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami dari tingkat sekolah dasar atau taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi, khususnya anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri mereka menghadapi ujian-ujian kenaikan kelas atau ujian tengah semester. Tuhan memberkati persiapan anak-anak kami supaya mereka juga dapat mempersiapkan diri dengan baik. Karena mereka mempersiapkan diri dengan baik, orang tua memperhatikan tanggung jawabnya dengan baik, maka hasil dari persiapan yang baik adalah baik juga. Yakinkan kami semua ya Tuhan para orang tua untuk hal itu. Karena terkadang kami menganggap remeh kehadiran kami sebagai pendidik, sebagai tiang doa dalam keluarga, ibu rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami terus untuk melakukan tugas panggilan dan pengutusan seturut kehendak-Mu. Bapa Maha Baik, kami tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami, anggota keluarga kami yang terpapar COVID, yang dirawat di rumah sakit maupun mungkin ada mengalami isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa jamalah tubuh mereka. Yakinkan mereka apa yang harus mereka lakukan untuk sembuh dari virus ini. Mari tolong kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Yang tidak dapat kami sebut dalam doa ini, saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan tolong, lawatlah mereka semua dengan cara Tuhan. Kami percaya
Tuhan menyiapkan saudara-saudara di sekitar kami untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah persekutuan kaum lanjut usia ini boleh berlangsung dalam tuntunan-Mu. Berkatilah setiap ungkapan syukur yang dinaikkan oleh Bapa dan Ibu terkasih yang hadir pada malam hari ini. Apapun bentuk ungkapan syukur mereka, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati fisik mereka, kesehatan mereka, dan iman terlebih Tuhan kawal supaya mereka tetap kuat, sehat, dan bahagia. Terima kasih ya Yesus Maha Baik. Inilah seluruh ungkapan syukur kami. Hanya kepadamu kami berserah mohon ampun atas salah dan dosa kami yang telah kami buat melanggar kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah memberi tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sampaikan persembahan saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Bapak Ibu, mari berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mengimani Engkau satu-satunya sumber berkat kami. Engkau Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, memerintah di surga dan di bumi. Kami sudah memberikan sebagian dari apa yang kami terima dari Engkau ya Tuhan, sebagai persembahan syukur kami dalam ibadah ini. Bapa, tolong sempurnakan persembahan syukur kami menjadi suatu berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Peliharalah persekutuan yang penuh damai sejahtera.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian.